Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar sejarah, para pemerhati sejarah, dan para pelajar yang sedang belajar sejarah, semoga selalu sehat dan bahagia. Dalam video ini, admin membahas tema tentang sejarah berdirinya MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia. Semoga video ini mudah dipahami dan memperluas pengetahuan kita tentang sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi pokok, silahkan di like dulu, di share, kemudian di subscribe video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sejarah berdirinya MIAI ini tidak lepas dari beberapa latar belakang, diantaranya kedatangan Jepang. Lebih tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, kemudian di Eretan Wetan, Indramayu, di daerah Jawa Barat, kemudian di Kragan di Jawa Tengah. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari gubernur dan tentara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan komandan pasukan yang terpukul mundur, mereka ke Lembang, Jawa Barat. Tetapi sore hari pada tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Panglima Perang Kenil Belanda yaitu Letjen Terpoten dan Gubernur Jenderal Cardapan Stackenborg tak berdaya setelah digertak Jenderal Imamura dan menyerahkan Indonesia tanpa syarat dalam perundingan di sebuah rumah seorang perwira penerbangan Belanda di daerah Kalijati, Subang. Setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia, bangsa Jepang atau tentara Jepang berusaha ingin mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Tetapi Jepang khawatir terhadap kesetiaan orang Indonesia. Karena itu Jepang menilai orang Indonesia berdasarkan seberapa jauh kedekatan politiknya dengan Belanda. Jepang berusaha menghindari dukungan politik dari organisasi atau individu yang dekat dengan Belanda dan berusaha mencari dukungan politik dari orang yang jauh atau menjadi musuh Belanda. Inilah kriteria Jepang. Karena itu Jepang melihat umat Islam yang selama penjajahan Belanda selalu ditekan eksistensi politiknya yang coba didekati untuk diminta dukungannya oleh pemerintah pendudukan Jepang. Latar belakang Jepang yang kedua, Jepang mendirikan gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Shimizu dan Mr. Samsudin yang berasal dari Partai Indonesia Raya dan berideologi sekuler dan anti-Islam. Karena Parindra, Partai Peleburan Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, gerakan 3A yang berisi propaganda Nippon Cahaya Asia, kemudian Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia, gagal menarik dukungan dari bangsa Indonesia. Tetapi memang tugas Mr. Samsudin dari Partai Parindra memang untuk mengawasi politik Islam. Walau Parindra di akhir penjajahan Belanda meminta agar orang Indonesia setia kepada Belanda, dan ini dimanfaatkan oleh Jepang dalam rangka mengawasi Islam politik yang ada di Indonesia. Tetapi gerakan 3A ini mengalami kegagalan karena memang banyak tokoh Islam yang sudah curiga dengan Mr. Samsudin. Untuk mendapatkan dukungan politik dari umat Islam, Jepang membentuk Persatuan Persiapan Umat Islam yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso dan juga Ketua Partai Syarikat Islam Indonesia
atau PSII. Tetapi dukungan ini juga belum seperti yang diharapkan oleh Jepang. Latar belakang ketiga dari usaha Jepang untuk mendirikan dan mendapatkan dukungan politik dari umat Islam yaitu karena kekalahan perang di Kepulauan Guadalcanal di daerah Pasifik, ditambah dengan direbutnya Pulau Gilbert, Kepulauan Aleutian, Pulau Alu, Pulau Pisca, membuat Jepang membutuhkan dukungan dari rakyat Indonesia, khususnya dari para ulama sebagai pemimpin umat Islam Indonesia dan pemimpin Partai Islam Indonesia. Karena itu diadakanlah pertemuan dengan 32 orang ulama yang mewakili ulama se-Jawa di Hotel Des Indes Jakarta 4 September 1942. Dari pertemuan ini Jepang sepakat dihidupkan kembali Majelis Islam ala Indonesia yang pernah didirikan pada 21 September 1937 atau di era penjajahan Jepang, dan Wondo Amiseno ditunjuk sebagai ketua MIAI baru. Dalam pertemuan di Hotel Des Indes Jakarta 4 September 1942, organisasi-organisasi yang mendirikan Majelis Islam ala Indonesia ini yaitu organisasi yang pada tahun 1937 mendirikan MIAI, yaitu organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, PSI, dan Partai Islam Indonesia. Maka ketika MIAI diizinkan kembali, maka organisasi pendiri otomatis menjadi pendiri kembali MIAI di era Jepang. Jepang berusaha mengkonsolidasikan kekuatan politik umat Islam dengan menyatukan dan berkomunikasi dengan para ulama. Karena itu, setelah pertemuan di Hotel Des Indes, Jepang juga melakukan pertemuan di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan para ulama. Ini dilakukan setelah pembentukan pasukan peta. Nah, yang hadir adalah 59 orang ulama dari seluruh Jawa. Ini makin menguatkan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan politik dari umat Islam. Ketika Jepang mendekati para ulama, para elit dari partai sekuler, yaitu dari Gerindo, Mr. Sartono Akagani, Amir Saripudin dari Parindra, dan Partai Katolik, Partai Kristen menunjukkan sikap anti-Jepang dan menganjurkan rakyat setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Untuk mendapatkan dukungan politik dari umat Islam, Jepang membentuk Persatuan Persiapan Umat Islam yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosuyoso dan juga Ketua Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Tetapi dukungan ini juga belum seperti yang diharapkan oleh Jepang. Bagi para ulama dan para tokoh intelektual Islam, khususnya organisasi-organisasi Islam pendiri MIAI, dengan adanya pendirian MIAI, mereka menganggap dapat menghidupkan kembali kegiatan organisasi mereka, sehingga kegiatan pendidikan, pengajaran, dan dakwah Islam bisa berjalan lagi, bisa menjadi lebih giat lagi, tidak dicurigai oleh pihak Jepang. Karena memang organisasi-organisasi ini lebih banyak bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah daripada bergerak di bidang politik. Melalui pengawasan yang intensif, memang Jepang melihat ada potensi bahaya dari umat Islam, yaitu penolakan upacara Seikirei,
penolakan terhadap Romusa, penolakan terhadap pengambilan panen milik petani yang berlebihan, dan menimbulkan perlawanan umat Islam. Ini membuat Jepang berusaha melakukan politik depolitisasi Islam atau deislamisasi politik umat Islam. Walaupun sebenarnya kasus ini adalah kasus untuk menutupi kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia, tapi Jepang melihatnya dengan kacamata sebagai potensi yang membahayakan terhadap eksistensi Jepang. Hadirnya perlawanan para ulama, para ustadz terhadap kekerasan yang dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang akibat Romusa atau pengambilan hasil panen para petani yang berlebihan serta pajak yang tinggi, ini membuat Jepang berusaha melakukan deislamisasi politik umat Islam. Jepang mulai mengangkat tokoh-tokoh nasionalis sekuler untuk menduduki jabatan penting di Chuosang-in atau Dewan Penasehat, seperti Oto Iskandar-Dinata sebagai seorang yang diidentifikasi sebagai orang kiri, R.P. Panji Suroso, Mr. Sartono, dan R.A.A. Kusumo Utoyo yang ditugaskan untuk memperlancar pengerahan sumber daya alam untuk kepentingan perang Jepang. Pendirian MIAI memiliki nilai penting, nilai strategis bagi umat Islam Indonesia khususnya dan bagi bangsa Indonesia umumnya, karena membangun persatuan di antara organisasi umat Islam yang berkembang luas menjadi menyatukan perjuangan umat Islam Indonesia dalam menghadapi penjajahan, baik di masa pendudukan Jepang maupun ke depan dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena di Indonesia umat Islamlah inti kekuatan bangsa Indonesia. Karena itu tantangan terhadap kemerdekaan Indonesia bukan saja datang dari para penjajah, tetapi dari sikap yang tidak bersatu di kalangan umat Islam Indonesia. Apalagi kalau sudah ada para pengkhianat bangsa yang lebih suka mendukung pihak penjajah dan menghancurkan para pejuang sejati kemerdekaan Indonesia. Karena itu, eksistensi umat Majelis Islam ala Indonesia ini menjadi sebuah langkah maju ke depan bagi perjuangan umat Islam Indonesia meraih kemerdekaan Indonesia.